Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Al-Fatih Rizky Ramadan dengan NIM F1C124007. Pada kali ini saya akan menjelaskan penerapan matematika dalam bidang kimia. Secara umum, banyak orang mungkin beranggapan bahwa kimia hanya membahas tentang unsur-unsur, senyawa kimia, dan reaksi-reaksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Namun, kimia tidak hanya terbatas pada pembahasan zat yang bersifat kualitatif, seperti sifat-sifat atau ciri-ciri zat. Kimia juga mencakup aspek kuantitatif yang memerlukan perhitungan matematis untuk memahami dan memprediksi fenomena yang terjadi. Salah satu contoh penerapan matematika dalam kimia adalah pada konsep tekanan osmosis. Hubungan antara matematika dan tekanan osmosis terletak pada penggunaan rumus matematika untuk menghitung dan memprediksi fenomena tekanan osmosis dalam larutan. Tekanan osmosis adalah peristiwa bergeraknya partikel, molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer atau pelarut murni ke larutan yang lebih pekat melalui dinding semi-permeable yang bertujuan untuk menyamakan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Masuk ke pembahasan. Dalam menentukan osmosis dapat dihitung dengan matematis menggunakan rumus V sama dengan I kali M kali R kali T, di mana V adalah tekanan osmosis, I adalah faktor Van Hoff atau jumlah partikel yang terbentuk dari molekul zat terlarut, M adalah molaritas larutan, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu mutlak dalam Kelvin. Rumus ini menunjukkan bagaimana matematika digunakan untuk mengukur dan menganalisis sifat larutan berdasarkan variabel-variabel fisik dan kimia. Dengan memahami hubungan kuantitatif ini, kita dapat memprediksi perilaku larutan dalam berbagai kondisi. Misalnya dalam proses biologi, industri, atau bahkan teknologi desalinasi air laut. Masuk ke contoh soal. Diketahui larutan glukosa yaitu C6H12O6 dengan konsentrasi 0,2 molar pada suhu 27 derajat Celcius. Jika konstanta gas idealnya adalah 0,082, hitunglah tekanan osmosis atau P larutan tersebut dan asumsikan glukosa tidak terionisasi sehingga nilai I adalah sama dengan 1. Untuk menjawab soal ini, maka kita gunakan rumus tadi yaitu V sama dengan I kali M kali R kali T, di mana diketahui bahwa I adalah sama dengan 1 karena glukosa tidak terionisasi, M yaitu sama dengan 0,2 molar, R atau tekanan gasnya yaitu 0,082 dan T suhunya yaitu 27 derajat, kemudian dikonversi menjadi Kelvin sehingga menjadi 300 Kelvin. Dan ditanya berapa tekanan osmosis. Untuk penyelesaiannya yaitu kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus V kali I sama dengan I kali M kali R kali T, maka didapatkan I sama dengan 1 dikali 0,2 dikali 0,082 dan dikali 300 dan didapatkanlah hasilnya yaitu 4,92 atm. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tekanan osmosis adalah fenomena yang terjadi ketika pelarut bergerak melalui membran semi-permeable untuk mengimbangi konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Penerapan matematika dalam kimia, khususnya dalam perhitungan tekanan osmosis, menunjukkan pentingnya konsep kuantitatif
untuk memahami dan memprediksi perilaku larutan. Dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali M kali R kali T, kita dapat menghitung tekanan osmosis berdasarkan faktor-faktor seperti konsentrasi larutan, suhu, dan konstanta gas. Tekanan osmosis memiliki berbagai penerapan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam proses desalinasi air, pengawetan makanan, dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Oleh karena itu, pemahaman tentang tekanan osmosis tidak hanya penting dalam kimia dasar, tetapi juga memiliki dampak luas dalam teknologi dan kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.